Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin gak kepikiran sama banyak orang di dunia teknik. Sesuatu yang ternyata lebih fundamental dari semua rumus dan sirkuit, yaitu apa sih yang sebenarnya jadi kompas di balik setiap inovasi hebat? Oke, coba saya tanya. Kalau dengar kata insinyur, alat apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin kalkulator canggih, atau software desain yang rumit, atau jangan-jangan cuma obeng andalan? Gimana kalau ternyata alat yang paling penting itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan ya. Alat itu ada di dalam diri kita sendiri, sebuah kompas batin yang nentuin arah moral dan tujuan dari setiap karya yang kita buat. Nah, fondasi inilah yang mau kita gali lebih dalam. Mungkin kata spiritualitas kedengarannya agak berat atau aneh ya buat seorang insinyur, tapi kita bakal lihat gimana konsep ini justru jadi fondasi yang super praktis. Jadi, apa sih spiritualitas dalam konteks teknik? Jangan langsung mikirin agama ya. Anggap aja ini kayak sistem operasi pribadi kita. Isinya tuh nilai-nilai inti kita, tujuan hidup kita, dan kemampuan buat tetap waras dan seimbang pas lagi dikejar-kejar deadline project. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Tanpa fondasi batin, seorang insinyur yang brilian banget pun risikonya bisa burn out. Punya skill dewa, tapi nggak punya arah. Sebaliknya, kalau fondasi itu kuat, mereka jadi lebih tahan banting. Skill mereka jadi punya tujuan. Pertanyaannya jadi nambah. Bukan cuma gimana cara bikinnya, tapi yang jauh lebih penting, kenapa kita harus bikin ini? Oke, teorinya kedengeran keren, tapi prakteknya gimana ya? Coba deh kita lihat penerapannya di tempat semuanya biasanya berawal, lingkungan kampus. Di kampus tuh, kompas batin ini jadi berasa banget gunanya. Dia yang ngebisikin kita buat ngambil keputusan yang bener pas riset. Dia yang bikin kerja tim jadi lebih solid. Dia yang nyemangatin kita buat aktif di kegiatan sosial. Dan yang paling penting, dia yang jadi pegangan kita pas lagi stres-stresnya sama tugas dan ujian. Tentu aja, kuncinya ada di keseimbangan. Ada 3 area penting yang kalau kita jaga, bakal ngebentuk seorang insinyur yang utuh. Nggak cuma pinter di kepala doang. Keseimbangan ini bukan berarti jadwalnya harus kaku ya. Ini lebih ke soal fokus kita dibagi kemana aja. Akademik, jelas, tetap jadi yang utama. Tapi lihat deh, pengembangan nilai-nilai pribadi dan kontribusi ke masyarakat juga dapat porsi yang sama pentingnya. Inilah yang bikin gelar insinyur itu lebih dari sekedar selembar ijazah, tapi jadi punya makna. Terus, kalau ini berhasil, apa dampaknya? Wah, dampaknya itu kayak efek domino dan nggak berhenti di gerbang kampus aja. Karena mahasiswa yang seimbang hari ini, ya merekalah para pemimpin yang berintegritas di masa depan. Poinnya simpel tapi dalam banget. Teknologi itu kan cuma alat. Dan sebagus apapun alatnya, ya tergantung siapa yang megang dan nilai apa yang dia pegang. Kita bisa bikin teknologi secanggih apapun, tapi pada akhirnya etikalah yang nentuin teknologi itu bakal ngebangun atau malah ngerusak. Kepemimpinan hebat di bidang teknologi itu lahirnya dari fondasi etika yang kokoh. Perjalanannya tuh jelas banget alurnya, dimulai dari dalam diri. Kita bangun dulu kompas batin kita. Terus kompas itu diuji, diasah di lingkungan kampus. Dari situ baru deh kita punya bekal buat memimpin inovasi dengan integritas. Dan puncaknya, ya semua ilmu dan keahlian itu kita pakai buat benar-benar berkontribusi buat negara kita. Ujung-ujungnya, semua ini tuh mengarah ke satu hal. Jadi insinyur itu bukan lagi sekedar nyari kerja atau karir, ini tuh sebuah misi. Misi buat ngebangun masa depan yang lebih baik. Dan ini dia, gambaran besarnya. Insinyur di masa depan itu nggak cuma bangun jembatan fisik atau nulis barisan kode. Mereka adalah arsitek peradaban. Setiap baut yang dipasang, setiap baris kode yang ditulis, itu semua adalah pilihan yang ikut ngebentuk dunia kita jadi lebih adil, lebih berkelanjutan, dan lebih manusiawi. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Kemampuan teknis buat ngebangun dunia masa depan itu udah ada di tangan kita. Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan lagi bisa nggak kita, melainkan dunia kayak apa sih yang mau kita bangun? Dan jawabannya nggak bakal ada di buku manual manapun atau di rumus apapun. Jawabannya ada di dalam kompas batin kita masing-masing.